Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 11 April 2021, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Membangun persekutuan sama dengan mendirikan sebuah bangunan. Diperlukan berbagai material seperti pasir, semen, batu, batu bata, besi, papan, dan lain sebagainya. Serta dibutuhkan orang-orang yang ahli membangunnya. Jika hanya ada satu bahan saja seperti pasir, bangunan itu tidak akan pernah terjadi. Pasir itu hanya akan menjadi setumpukan pasir, atau hanya batu bata saja. Batu bata itu akan tidak berubah jadi bangunan. Itu hanya menjadi tumpukan batu bata tanpa material yang lainnya. Demikianlah sebuah persekutuan terdiri dari berbagai macam orang. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Karakter dan talentanya juga berbeda-beda. Dan jika semua orang-orang percaya yang berbeda-beda latar belakang ini bersatu dan sehati sejiwa, maka akan terjadi suatu bangunan persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana caranya supaya orang-orang dalam persekutuan itu bisa sehati sejiwa? Hati dan pikirannya harus dipenuhi dengan roh yang sama, yakni Roh Kudus. Jika Roh Kudus menguasai setiap orang yang bersekutu itu, niscaya mereka akan saling mengasihi. Nah, sebaliknya jika mereka yang bersekutu dalam sebuah persekutuan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka persekutuan itu tidak akan menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Mungkin memang mereka masih berkumpul, tapi bisa jadi tidak saling peduli, bisa saling menyalahkan, menaruh cemburu dan iri hati. Dan bukan tak mungkin terjadi perseteruan dalam persekutuan yang mengakibatkan perpecahan. Pada jemaat mula-mula yang dituliskan dalam nas khotbah kita minggu ini, mereka sehati dan sejiwa dan mau berbagi. Tidak ada dari mereka yang merasa bahwa apa yang mereka punya adalah kepunyaan mereka sendiri. Tetapi mereka berpikir hartanya adalah kepunyaan bersama. Bahkan mereka menjual harta miliknya dan menyerahkannya kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ini semua terjadi sebab mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihat Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan, sebab yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan mereka bawa dan letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kasih tidak lagi dirasakan atau didapati dalam sebuah persekutuan, itu dikarenakan anggota-anggotanya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak sehati sejiwa dan tidak mau berbagi, menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Jangankan menjual harta untuk dibagikan kepada orang miskin, untuk menjaga supaya orang lain merasa tidak terganggu dalam persekutuan pun mungkin akan sulit terwujud.
Kebencian, cemburu, dan iri hati tak diragukan lagi akan bertumbuh subur dalam persekutuan. Jadi berdoalah dengan sungguh seperti yang dilakukan jemaat mula-mula ini. Mereka berdoa hingga goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jika Roh Kudus sudah menguasai setiap orang yang ada dalam persekutuan itu, mereka akan saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun berbeda-beda latar belakangnya. Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Memberi untuk meringankan beban orang lain. Yang jika ada orang tidak makan, tidak hanya berkata kami akan mendoakanmu, tapi juga memberi makanan untuk yang memerlukannya. Yang jika ada orang kehilangan harta bendanya, tidak hanya berkata kami turut bersedih, sabarlah Tuhan akan memberi yang terbaik. Tapi yang memberi bantuan meringankan beban orang yang kehilangan harta bendanya itu. Oleh sebab itu, teruslah berdoa tak jemu-jemu, sebab Allah akan memberikan dengan berlimpah Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Dan kalau Roh Kudus sudah memenuhi hati semua yang ada dalam persekutuan, maka hati dan pikiran kita menjadi sama buahnya, sehingga kita bisa sehati sejiwa, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin.